Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian sirah Nabawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menelusuri kisah daripada salah seorang istri Rasulullah SAW, di mana pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah, yang dilanjutkan dengan Sayyidah Saudah. Dan insyaallah pada kesempatan pekan kali ini kita akan sama-sama menelusuri riwayat hidup daripada istri ketiga Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Sayyidah Aisyah, dari segi beliau sebagai seorang istri Rasulullah. Itu juga kita dapat mengambil pelajaran dari keilmuan daripada Sayyidah Aisyah, bagaimana muamalahnya, bagaimana kedermawanannya, dan hal-hal positif lain yang dapat kita ambil dari beliau. Tidak heran dikarenakan Sayyidah Aisyah ini tumbuh dan berkembang di tengah-tengah lingkungan yang istimewa. Bagaimana tidak, orang tua beliau adalah kekasih Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sahabat, yang sehingga ketika ada yang mengingkari kedudukan Abu Bakar sebagai seorang sahabat, maka orang tersebut sama dengan mengingkari Al-Quran. Beliau dibesarkan bersama dengan keluarga yang luar biasa, lalu kemudian dipersunting oleh makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang pernah diciptakan Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran kalau kemudian Sayyidah Aisyah ini memiliki banyak sekali keistimewaan yang mungkin tak cukup waktunya bagi kita untuk membahas satu persatu. Adapun untuk pertemuan kali ini, kita hanya sedikit mengupas tentang karakteristik daripada pribadi daripada Aisyah itu sendiri, dan apa saja keistimewaan daripada beliau itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang seorang Aisyah, maka kita berbicara tentang sosok remaja yang tumbuh berkembang di tengah-tengah kebaikan. Secara fisik, Aisyah ini adalah seorang wanita yang tumbuh dan berkembang cukup cepat, di mana pada saat ia menginjak usia 9 atau 11 tahun, fisiknya hampir sama dengan anak-anak ataupun remaja yang berusia 19 sampai 20 tahun di masa sekarang. Dan itu tidak mengherankan dikarenakan lingkungan di mana beliau tumbuh adalah lingkungan gurun pasir daripada Makkah, yang mana hal itu tentunya mempengaruhi daripada perkembangan fisik anak-anak di masa tersebut. Aisyah adalah contoh bagaimana wanita yang menggabungkan antara sifat zuhud dan qanaah, di mana beliau ini adalah sosok
yang bahkan jangankan untuk menyimpan harta untuk dirinya sendiri, beliau merasa kesusahan ketika ada harta yang kiranya belum dibagikan kepada kaum fakir miskin. Sampai-sampai pada saat dia mendapatkan harta ataupun mendapatkan pemberian berupa dinar dan dirham dari para sahabat, tidaklah dia beranjak dari tempat duduknya sampai-sampai ketika beliau berdiri harta tersebut sudah habis dibagikan. Dan ini merupakan karakteristik kedermawanan yang tentunya ini menurun dari bapak beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak, sampai-sampai keponakan beliau Abdullah bin Zubair yang merupakan anak daripada saudara seibu seayah beliau, yaitu Asma binti Abi Bakar, di mana Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awwam. Lalu lahirlah Abdullah bin Zubair yang merupakan keponakan daripada Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah ini sangat menyayangi Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair ini sangat menyayangi serta menghormati bibi beliau Aisyah. Segala keperluan, segala kebutuhan daripada Aisyah itu dilayani oleh Abdullah bin Zubair. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair ini tahu betul dengan kebiasaan bibinya yang jika memiliki sedikit saja harta langsung dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai satu hari keluar kalimat dari Abdullah bin Zubair yang saking keselnya dengan kebiasaan bibinya yang suka membagikan sedekah tanpa memikirkan kondisinya sendiri, itu sampai Abdullah mengatakan seharusnya bibinya itu tangannya diborgol. Kenapa? Biar nggak cepat kebagikan. Bagaimana tidak kesal Abdullah bin Zubair. Satu hari seorang sahabat datang membawa 100.000 dinar untuk diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Maka kemudian Sayyidah Aisyah memanggil pembantu beliau, lalu kemudian menyuruh untuk memanggil orang-orang miskin. Ketika mereka datang, semua harta tersebut dibagikan satu persatu sampai tidak menyisakan 1 dinar pun. Dan itu dinar, Bapak Ibu sekalian. Jumlah nominal sekarang kalau dihitung-hitung 1 dinar itu hampir 4 juta sekarang. Itu 100 dinar. Semuanya dibagikan. Maka pembantunya mengatakan, wahai Sayyidah Aisyah, mengapa kau tidak menyisihkan sedikit untukmu berbuka puasa? Karena saat itu Sayyidah Aisyah sedang berpuasa dan tidak memiliki apa-apa untuk dipakai berbuka. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kenapa kau tidak mengingatkanku dari awal? Kalau kau mengingatkanku dari awal, maka aku akan lakukan. Ini kita melihat bagaimana sifat karamnya daripada Sayyidah Aisyah yang sampai melupakan keadaan dirinya sendiri dan lebih memikirkan kondisi orang lain. Maka kalimat ini, kalimat yang disebutkan oleh Abdullah bin Zubair yang mengatakan sepatutnya bibiku itu tangannya diborgol, diikat, biar gak cepet-cepet, biar dia mikir dulu. Tapi apa tanggapan daripada Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah mendengar ucapan itu marah dan mengatakan, mengapa kau ingin memborgol tanganku karena aku rajin bersedekah? Sampai-sampai Abdullah bin Zubair yang ucapannya ini bersumber dari keprihatinannya, bukan bermaksud buruk, sampai-sampai merasa gak enak sendiri, sampai berulang kali meminta maaf kepada Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah itu sampai bernazar tidak akan berbicara lagi dengan Abdullah bin Zubair, saking geramnya dengan komentar tersebut. Maka Sayyidah
Sayyidina Abdullah bin Zubair meminta beberapa keluarga Rasulullah, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya, untuk merayu Sayyidah Aisyah agar memaafkan, dan barulah Sayyidah Aisyah memaafkan Abdullah bin Zubair. Ini tentunya bukan apa-apa, ini karena Sayyidah Aisyah itu adalah orang yang sangat getol sekali dalam berbagi dengan sesama. Di sisi lain, Sayyidah Aisyah adalah tipikal cendekiawan muslimah yang paling menonjol dari masa Rasulullah bahkan sampai masa sekarang. Kalau saat ini kita melihat banyak sekali wanita-wanita muslimah yang memiliki pemikiran-pemikiran yang dianggap maju, yang dianggap modern, dianggap sesuai dengan zaman. Perlu kita ketahui, jauh sebelum munculnya wanita-wanita tersebut, kita mengenal Sayyidah Aisyah yang bukan saja beliau adalah seorang yang mendampingi Rasulullah, tapi beliau hafal ilmu dari Rasulullah dan mengajari para sahabat tentang ilmu-ilmu tersebut. Maka tercatat Sayyidah Aisyah adalah mu'allimah, mudarrisah, pengajar pertama dari golongan sahabat wanita yang mengajarkan kepada para sahabat Nabi dan abna'ul muslimin, dan anak-anak kaum muslimin pada masa itu. Oleh karena itulah, menurut para ulama, mengapa Sayyidah Aisyah tidak diberikan keturunan? Karena pada dasarnya semua anak-anak kaum muslimin adalah anak daripada Sayyidah Aisyah, karena mereka ummahatul mukminin, adalah ibu dari semua kaum muslimin dan muslimat yang ada di atas muka bumi ini. Aisyah juga adalah wanita yang cukup keras dalam bersikap. Kita tahu ada beberapa kejadian di mana ketika Sayyidah Aisyah memiliki satu pendapat dan dia meyakini akan kebenaran pendapat tersebut, maka Aisyah adalah contoh di mana orang memegang satu pendapat serta mempertahankan pendapat itu. Kita tahu kejadian di Perang Jamal, kemudian bagaimana beliau terjadi konflik yang berawal dari kesalahpahaman antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang nanti pada waktunya akan kita bahas apa dan mengapa dan bagaimana konflik tersebut terjadi dan bagaimana akhir daripada konflik tersebut. Sayyidah Aisyah juga adalah contoh daripada orang yang selalu memberikan segala sesuatunya kepada orang lain semampu yang bisa dia lakukan. Tak hanya tak hanya materi, tapi juga ia adalah tipikal wanita yang mengayomi semua umat Rasulullah SAW. Di tengah perang Uhud, tatkala pasukan kaum muslimin sedang pecah kacau, maka saat itu Sayyidah Aisyah mengomandoi para wanita-wanita muslimah untuk bergerak berjuang dalam merawat para sahabat yang terluka di dalam perang Uhud. Keberanian-keberanian daripada Sayyidah Aisyah tercatat dalam lembaran-lembaran sejarah, walaupun kemudian di tengah keberanian tersebut beliau tetap mengatakan bahwasanya jihadnya kaum muslimah adalah berangkat haji. Beliau tidak menganjurkan kaum muslimah untuk terjun ke medan perang, mengangkat senjata, menyerang orang-orang yang memusuhi agama Allah, tapi beliau juga melakukan hal tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah pada waktunya nanti kita akan mulai membahas tentang bagaimana Aisyah, kedudukannya sebagai seorang istri, bagaimana akhlak Aisyah dengan Nabi. Lalu kita akan membahas tentang bagaimana keilmuan daripada Sayyidah Aisyah. Kita akan membahas bagaimana konflik yang terjadi antara Aisyah dengan beberapa sahabat, dan insya Allah akan kita rincikan
tentang apa yang terjadi di belakang hal tersebut, sehingga jangan sampai ada kesalahpahaman, ada muncul fitnah yang mengatasnamakan para sahabat yang tujuannya adalah menyesatkan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama mempelajari serta meneladani akhlak Rasulullah dan para sahabat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.